Shalom, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua baik-baik saja dan semoga kita selalu dilindungi dan dilimpahi kasih karunia oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia yang masih Kau limpahkan hingga saat ini ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada malam hari ya Bapa, sehingga kami bisa bangun pagi hari dan bisa berkumpul di pagi ini untuk melakukan chapel ibadah bersama ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau yang memberkati ibadah hari ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kiranya Roh Kudus mulai memimpin ibadah ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk memulai ibadah pagi ini, mari kita angkat lagu pujian Segala Puji Syukur. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan, sembari kita juga menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Masuk hadirat-Mu.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh memuji, menyembah nama-Mu. Sebentar kami mau membaca firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, Roh Kudus-Mu memberkati kami sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Tentang perayaan Paskah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh mengambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-16 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atau pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kami memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Amin. Anak-anak, tema kita hari ini adalah taat aturan. Taat aturan. Ya, kita puji Tuhan ya. Kalau kita masih bisa membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, ya, bersama-sama, walaupun kita nggak bisa bertatap muka secara langsung karena situasi pandemi sekarang ini. Dan puji Tuhan, sepertinya pandemi semakin berkurang dan kita berharap terus berkurang ya, sehingga kita dapat segera bertatap muka. Amin. Nah, ada sebuah cerita nih, dengerin ya. Tolong, aku lelah, aku capek, kakiku sakit, udah bekerja seharian. Teriakan siapa itu ya? Oh, itu teriakan bangsa Israel di Mesir. Loh, kenapa ya? Kok mereka kecapean? Nah, anak-anak amal kasih, bangsa Israel itu adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Tapi bangsa Israel itu harus bekerja keras. Mereka harus mengangkat batu yang berat-berat, kayu yang besar-besar, sehingga mereka merasa lelah sekali, capek banget. Aduh, badannya sakit, pasti kakinya sakit. Apalagi kan pada waktu itu belum ada sepatu kali ya, masih kasut atau kayak semacam kulit binatang atau kulit pohon kali ya yang dibalutkan di kaki. Jadi mereka tuh mungkin kita kalau zaman sekarang kan
Jalan di atas bebatuan mah pakai sepatu nggak terasa sakit. Tapi kalau pada zaman dahulu, bangsa Israel harus bekerja dan nggak boleh berhenti. Kalau mereka terlihat berhenti, maka para penjaga itu akan berteriak sama mereka tuh, ayo bangun, jangan duduk, kerja lagi. Wah, orang Israel sedih karena mereka dipaksa untuk bekerja keras oleh orang-orang Mesir. Mereka terus berdoa, Tuhan, tolong kami, lepaskan kami dari bangsa Mesir. Puji Tuhan, Tuhan mendengar doa bangsa Israel. Lalu Tuhan memberikan perintah kepada mereka bahwa mereka harus membawa anak domba. Lalu anak domba itu harus dikurung supaya tidak lari. Setelah itu anak domba itu harus diambil darahnya. Lalu oleh mereka harus mengolehkan darah itu ya di depan pintu rumahnya. Wah, diolesin darah domba itu atau kambing itu di depan pintu rumahnya. Kemudian bangsa Israel diminta untuk makan domba sama sayur pahit, ya, sebagai persiapan untuk sebuah perjalanan jauh karena mereka mau persiapan keluar dari Mesir ya. Semua bangsa Israel taat pada perintah Tuhan. Mereka sangat senang karena Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka. Hore! Itu teriak mereka. Saya dan keluarga saya selamat. Terima kasih Tuhan. Itulah ucapan syukur mereka ya. Nah, anak-anak amal kasih yang terkasih. Wah, anak-anak amal kasih yang terkasih. Enak kan ngedengernya ya. Kisah mengenal Allah yang membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir itu yang dipimpin oleh Musa. Ya, melalui Musa Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sehingga mereka bebas dari penderitaan di tanah Mesir. Kenapa itu semua bisa terjadi ya? Kok bisa sih keluar? Emang nggak dijaga gitu ya? Emang tentara Mesir nggak berjaga-jaga? Iya kan? Nah, itu bisa terjadi karena bangsa Israel itu taat dengan aturan yang Tuhan berikan, sehingga mereka bisa keluar dari Mesir. Walaupun bukan dalam waktu yang sebentar ya, lama, dan itu memang ujiannya. Tuhan mau melihat apakah bangsa Israel tetap patuh ya. Dan memang bangsa Israel membuktikan mereka patuh. Walaupun harus memakan waktu yang lama. Setiap sesuatu itu ada prosesnya ya anak-anak. Kalau kita ingin berhasil, maka ada proses yang harus kita lalui. Ada hal-hal yang harus kita taati. Ada hal-hal yang harus kita buang kesenangan kita. Kalau kita mau nilai kita bagus, berarti kesenangan kita untuk bermain game atau tidur-tiduran aja, atau nonton aja, atau keliling-keliling aja naik sepeda, itu harus kita kurangin. Nah, ayo anak-anak, kita berlatih untuk taat aturan. Semua aturan yang ada, baik di rumah, di lingkungan, di sekolah, di gereja, di jalan raya, semua aturan harus kita taati, terutama aturan di rumah. Contohnya ya beberapa aturan kewajiban yang untuk dikerjakan oleh anak-anak semua. Misalnya gigi harus disikat dan rajin mandi. Siapa di sini karena PJJ nggak pernah mandi pagi? Ayo angkat tangan, jejer. Terus mandinya juga cuma sore aja, atau kalau udah mandi pagi nggak mandi sore lagi, kan udah tadi pagi udah mandi gitu kalau disuruh ya. Terus
Untuk anak-anak kelas 6, mungkin anak-anak kelas 5 juga ya. Siapa yang badannya sudah besar, ya yang mungkin di sini kan diminta karena kita sudah besar itu kan menjaga kebersihan tubuh ya. Menjaga kebersihan tubuh itu mandi. Kalau anak-anak biasanya kalau anak-anak yang sudah kelas 4, kelas 5, kelas 6 dan seterusnya sudah punya tuh yang namanya aroma tubuh. Aroma tubuh itu maksudnya bau tubuh ya, bau badan kita. Gak ada salahnya kalian itu menggunakan, mungkin Bu Ani kasih saran aja sih ya, untuk yang mungkin sudah badannya besar ya, yang badan tubuhnya besar, bisa nih belajar mengurangi bau tubuh kita. Misalnya kasih, kita rajin mandi sudah pasti tuh ya, kita rajin mandi. Kedua kita ya di ketiak kita nih, ketiak ya, ketiak apa sih Bu Ani? Ya ketek lah gitu ibaratnya ya, bahasa hari-harinya itu kita kasih bedah kerosin, atau kalau enggak ya kita kasih deodoran ya, karena biar bagaimanapun itu mengurangi bau badan ya, mengurangi bau badan. Karena Bu Ani punya beberapa murid ya, dia kelas besar lah, udah termasuk kelas besar itu dia sudah punya aroma tubuh ya. Jadi kita belajar nih aturan juga nih, taat aturan kan, menjaga kebersihan tubuh. Menjaga kebersihan tubuh itu rajin mandi. Nah anak ini kalau disuruh mandi ini pasti banyak alasannya nih, banyak alasannya, yang tar dulu lah, ya nanti lah, baru jam berapa lah gitu. Nah kita belajar membersihkan tubuh kita. Kita cium aroma tubuh kita, oh iya ya nggak enak nih baunya. Mandi ternyata masih bau juga, masih punya aroma tubuh nih, mari dikasih obat ketiak gitu ya, atau kasih bedah kerosin. Dah itu tadi yang kedua. Yang ketiga, kita itu punya menghindari tubuh kita sakit. Mari kita makan dengan tepat waktu, punya jam-jam makan yang baik, punya jam sarapan itu jangan sampai lewat jam 9, atau bagusnya sih jam 8 ya. Nanti kan jam 12 atau jam 1 kita makan siang. Jadi jangan hari ini sarapannya jam 8, besok sarapannya jam setengah 11, itu nggak benar. Jadi tubuh kita juga kaget, sakit nanti ya, itu namanya nggak taat aturan. Kemudian contoh yang keempat, menyelesaikan tugas yang dikasih oleh guru. Nah ini seringkali nih yang Ibu Ani jumpai, dikasih tenggat waktu sampai jam sekian. Entah kenapa beberapa anak senang sekali kayaknya ya mengirimkan tugas itu telat waktu, padahal kan nanti di mesin GC-nya tertulis terlambat gitu. Mari waktunya digunakan. Bisa kamu bersantai-santai setelah menyelesaikan tugas ya. Ingat itu, utamakan menyelesaikan tugas dulu, apalagi kalau dari ibu gurunya, kan itu buat nilai kamu. Yang terakhir, contoh yang terakhir yaitu nih, membereskan mainan. Siapa yang kalau udah habis mainannya ditinggalin aja begitu, kok nggak dirapihin? Kan ada mbak lah, ya nggak begitu ya anak-anak ya. Tapi Bu Ani yakin deh anak-anak amal kasih mah kalau udah main pasti langsung diberesin ya. Jangan kita menganggap hari ini nggak apa-apa dah aku nggak usah beresin mainan dulu, besok aja. Jangan ya, kita harus berlatih taat aturan dari kecil. Jangan menganggap nggak apa-apa lah, sekali-sekali nggak ngerjain juga ya. Jadi walaupun kalian belajar online, tugas dan tanggung jawab harus tetap dilaksanakan. Nah yang juga penting di situasi pandemi ini, tahu aturannya kan? Apa tuh 5M? Yuk, mencuci tangan, memakai masker,
Apalagi coba? Menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Apalagi? Satu lagi apa ya? Ayo, satu lagi apa? Menjaga jarak. Iya, pinter kalau udah bisa menjawabnya. Nah, anak-anak, kalau kita ingin diberkati seperti bangsa Israel, mari kita taat aturan dimanapun kita berada. Itu membuktikan bahwa kita adalah anak Tuhan yang taat aturan. Karena Tuhan tidak hanya memberkati bangsa Israel, Tuhan juga memberkati anak-anak amal kasih beserta guru-gurunya. Asalkan kita mau mengasihi Tuhan dengan cara taat pada aturan yang ada di dalam firman-Nya. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita angkat lagu Bapa Terima Kasih. Kita telah sampai ke penghujung ibadah pagi ini. Untuk menutup ibadah pagi ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa atas kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Jika pada pagi hari ini kami telah mengangkat puji-pujian dan kami juga telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kiranya mampukanlah kami ya Bapa hidup seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Mampukanlah kami ya Bapa agar bisa melakukan firman-Mu di kehidupan sehari-hari kami ya Bapa. Dan jika sebentar kami juga akan memulai pelajaran hari ini ya Bapa, kiranya Engkau memberkati pembelajaran hari ini ya Bapa, mampukan anak-anak di rumah memahami pelajaran hari ini, dan kiranya Engkau memberkati juga anak-anak di rumah ya Bapa, limpahkanlah kasih karunia kesehatan kepada mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.